Cemen. Kenapa? Fadly John. Ah. Baru di dislike. Siapa yang dislike? Jadi dia nge-tweet. Terus tweetnya tuh nggak di-retweet sama Prabowo kayaknya. Ngambek deh. Mana sama komandannya begitu? Ditegur. Oh ditegur? Ditegur. Gimana gurnya? Hai Fadly. Hendan. Iya. Udah selesai, udah gitu doang. Udah. Itu adalah bukti kegarangan Prabowo itu. Iya. Udah kayak gitu udah. Iya. Jadi dia nge-tweet nih kan. Fadly kan nge-tweetnya sering aneh nih. Minta Densus dibubarin. Lewat Twitter. Iya. Dia statement dia lewat Twitter minta apa Densus jangan mensita kotak amal yang dipakai buat pendanaan. Kan dia juga kotak amal. Kan dia juga mau. Mau nyita. Iya. Terakhir dia mengkritisi Pak Jokowi. Bukan mengkritisi sih sebetulnya, nyinyir. Nyinyir. Gimana? Iya, beda. Dia kan Pak Jokowi kan kemarin Mandalika kan. Meresmikan. Lo bayangin lo, ini kan momentum buat Indonesia. Iya. Kita punya sirkuit kelas internasional di tempat yang bagus. Yang di selama Indonesia Timur. puluhan tahun nggak pernah punya. Iya. Direncanain dari zaman Pak Harto. Bayangin. Baru direalisir sekarang. Itu dinyinyirin. Dia bilang, ngapain Pak Jokowi ke Mandalika? Itu Sintang kebanjiran. Lah ya Sintang kan punya bupati, punya gubernur. Iya. Dan nggak mungkin tinggal diam juga BNPB misalnya. BNPB sudah ada. Terus ngapain dia ini Jokowi di Mandalika? Ini levelnya beda, Bu. Iya. Kalau kita mikir itu kan pikiran orang waras. Ini kan ya Fadly John lah. Iya. Tapi Fadly John ini kan memang apa ya menurut gua ya Gerindra ini ya tinggal ada di Fadly John. Maksudnya? Bahkan ketika Prabowo memutuskan gabung sebenarnya udah selesai Gerindra. Karena kan memang sejarahnya melawan kan, oposisi kan. Gara-gara itulah suara Gerindra kan naik. Lo lebih percaya sama Prabowo yang mewakili Gerindra atau apa Fadly? Kalau dilihat dari DNA-nya Gerindra, ya itu Fadly lah. Bukan Prabowo harus. Prabowo ikut-ikutan aja? Prabowo tuh ngikut-ikut Fadly. Begitu bukan? Lah iya. Prabowo ngikut-ikut. Lo kan misalnya Fadly ditegur ya soal Densus. Tapi kan nggak ditegur. Ya makanya. Atau soal yang ini nih Pak Jokowi. Ditegur. Tapi pertanyaannya sikap resmi Gerindra apa? Nah, nggak jelas. Nggak ada. Iya. Gue juga negurnya ngebayangin ya. Misalnya Pak Prabowo. Kan menyampaikan lewat siapa? Lewat sekjen. Ini ada Prabowo, ada sekjen, ada siapa namanya? Fadly John yang nge-tweet. Iya kan? Bilang dong sama Fadly John. Itu tweetnya itu kurang titik. Itu doang? Itu. Terus lu ngomong sekjen. Iya. Mas, titiknya kurang 2. Tegurannya kayak keras. 2 loh titiknya. 2, gila. Itu kegarangan Prabowo terbukti dari kurang titik 2. Ini kan aneh, Pak Prabowo kemarin muji-muji Jokowi kan. Sebagai pemimpin yang efisien. Pemimpin yang inspirasional gitu. Tapi di satu sisi membiarkan Fadly. Sekarang gini, nyinyir. Kan ada istilah dalam politik itu tidak ada yang tidak sengaja atau tiba-tiba semua settingan. Semua settingan. Ya kita tidak tahu ini politik. Bisa jadi. Bisa jadi Fadly John bagian dari settingan itu. Memang dia ditugaskan untuk itu. Jadi istilahnya kita lus kepalanya, kita bakar buntutnya. Nah itu gitu. Istilahnya itu. Kayak gitu. Buntut yang di depan lagi. Itu kayak dia pengen makan nangka. Ya kan? Kan dia jadi menteri kan pasti ada budget. Nangkanya banyak. Getahnya dipeper-peperin ke bunyi Pak Jokowi. Iya gitu. Ya kan gitu kan? Itu. Atau itu seperti jitak temen. Ya kan? Tangannya temen yang lain disodorin. Tak. Temennya gini lagi. Ada temen yang nggak bisa tangannya gini. Iya. Tak diginiin. Kan dia yang. Itu dia tuh. Ini bukti bahwa Gerindra memang pemain ulung. Bukan pemain ulung sebetulnya. Pemain apa dia? Ini kan namanya lo nanggung, pemain nanggung. Lo mau jadi oposisi sekalian. Kayak dulu waktu zaman Pak SBY, PDI. Jelas. Fokus sebagai oposisi. Iya. Posisinya jelas. Nggak masuk ke pemerintahan. Kritik oposisi, jalan terus. Kritik jalan, itu fair. Iya. Dalam pada saatnya tiba, roda berputar kebalikannya. Dulu kan yang kemarin tuh Gerindra, yang periode pertama jadi oposisi, kan bagus. Bagus itu. Iya. Prabowo juga moncer. Iya, dan kekalahan itu terasa. Iya, jadi sakitnya tuh kita bisa melihat.
Ya kan 5 tahun itu lama, bro. Lah iya, tapi kan lo partai kan perlu operasional. Tapi kan gini, bro, lo kan mesti punya konsekuensi. Setiap pilihan kan punya konsekuensi. Setiap pilihan ada konsekuensi. Iya, kalau lo mau jadi oposisi, konsekuensinya itu. Waktu Pak Jokowi ngajak Gerindra juga harus tahu konsekuensinya. Iya, ada yang gila. Kan gini, ketika Pak Jokowi ngajak Gerindra, itu artinya satu partai, kan Prabowo ketua partai loh. Kecuali ketua partai yang tidak punya karisma atau nggak punya iya, cuman odong-odong, dicuekin sama anak buahnya. Kecuali yang seperti itu. Ini kan enggak. Prabowo kan super power. Iya kan? Karismatik. Iya. Dan dia pendiri partai. Itu dia. Ya pokoknya Gerindra adalah Prabowo. Iya. Lalu siapa ini kan Ucrit ini? Ketua partai atau pendiri partai itu kan kayak Demokrat. Oh iya. Iya kan? Ketuanya Agus. Ininya pendirinya Pak SBY katanya. Iya. Kasih bintang tanda jasa, penghargaan. Iya. Seperti itu loh partai itu. Jadi nurut. Kalau nggak nurut ketua partainya Demokrat, ya kan bisa. Itu durhaka sama bapaknya. Baru pertama kali dalam hubungan partai politik, ada misalnya nih ketua umumnya dipecat, habis itu nangis ke pembina, yang pecat pembina juga. Soalnya kan bapaknya. Iya. Balik-balik kan. Apa mau terjadi seperti itu? Nah itu dia. Itu baru ketua partai yang karismatik kan. Atau misalnya ketua partai yang ini siapa? Bu Mega. Ketika semua orang ditanya siapa capres dari PDI, semua itu terserah ketua umum. Keputusannya ada di ketua umum. Satu nafas. Karismatik. Kalau ini kan beda Gerindra. Iya. Prabowo menteri, Fadlinya nyinyir. Fadli nyinyirin Prabowo. Dan Prabowo menikmati. Kan ini aneh. Mungkin ditelepon. Saya habis ini kok Fadlizon diam aja. Jangan-jangan saya bener. Mungkin gitu. Oh, dia ragu. Ini saya habis ini kok Fadlizon diam aja. Jangan-jangan saya bener. Iya. Kan gitu. Iya, benar-benar. Iya kan? Makanya kan sebenarnya nih menurut gua, mungkin Fadlizon itu memang difungsikan sebagai kritikusnya Prabowo tadi ya. Atau mungkin ya, ini menandakan kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo di Gerindra. Fadli menunjukin Prabowo tuh nggak ada apa-apanya. Oh, ngeledek jangan-jangan. Iya. Ngeledek ini orang. Kok diledek diam aja? Tapi nanti kita lihat benjolnya ada berapa. Bro, ketika ada info Fadli ditegur gara-gara nge-tweet, habis itu pasif dia nggak nge-tweet. Feeling gua, Fadlizon itu bukan ditegur. Diapain? Handphonenya hilang. Atau rusak buat nyambit. Atau kayak Facebook lu, dimatiin. Kalau gue sih ya, mungkin aja kan dia tuh sebetulnya bukan soal tweetnya, bro. Bukan soal nggak nge-tweet yang bikin dia tersiksa. Nggak nge-like itu loh. Oh, nggak nge-like yang biasanya di-like. Iya, yang di-like itu. Kan dia suka nge-like tuh. Iya, hari itu dia nggak bisa karena ketahuan. Ternyata dipantau. Jadi tweetnya si Fadlizon itu dipantau bukan karena isinya. Karena like-nya. Karena like-nya. Bagus nggak? Ketika dia nge-like, apa? Bokep bagus ya? nggak? Oh iya. Bokep ya. Orang juga bandingin. Iya. Kok bokep cowok? Ini apa ini? Artinya apa nih? Karena nih siapa namanya Fadlizon ini udah berapa kali kan melakukan hal itu kan. Dia ngeritik salah satunya yang tadi. Ngapain presiden ke Mandalika tuh ada yang banjir? Dia buktikan bahwa sebenarnya Fadlizon tuh nggak ngerti apa-apa soal pendelegasian. Densus, tolong bubarin. Dia juga nggak ngerti. Dia mendukung apa adanya PKI, bukan mendukung, dia isunya bahwa ada PKI bangkit. Oh dia juga? Iya kan waktu itu kan debat sama gua di Metro, di TV One. Oh iya, lu ngurusin PKI berdua waktu itu ya? Ya ini kan dagangannya Cendana kan, tahu itu kan. Dan ini juga, itu dia. Fadli ini kemana kiblatnya? Apakah masih ke Gerindra atau ke Cendana? Kan Gerindra mantan Cendana. Oh iya ya, Gerindra itu alumni. Dulu Mbak Titi ya? Iya. Yang sangat dekat dengan Prabowo. Gerindra. Enggak, Prabowo, mantan istrinya Prabowo ya? Prabowo itu alumni Cendana, udah lulus. Ternyata banyak yang lulus baru tahu ya.
Haikal Hasan alumni 212. Oh iya. Pak Prabowo alumni Cendana. Oh gitu, iya. Iya. Ada berapa alumni dari sana ya? Iya. Nah, ini Fadlizon ini adakah kemungkinan nih, melihat Prabowo yang temperamen, mungkin sebenarnya gini bro, feeling gua Pak Prabowo itu ditahan-tahan. Oh, tadinya marah dia? Saya mau sambit, jangan Pak. Saya mau tendang, jangan Pak. Saya mau gambar, jangan Pak. Habis saya mesti ngapa? Bapak dislike aja. Oh, dislike? Di dislike. Bapak jempol ke bawah aja. Oh. Itu lebih menyakitkan. Menyakitkan. Oh, iya. Menyakitkan banget Pak. Makanya dia akhirnya 2 hari itu, enggak itu? Iya. Bayangin, komandannya atau temen deketnya dislike postingan lu. Gimana gak sakit hati? Iya benar-benar. Lu pernah dislike postingan gua? Itu karena gua kebalik handphone gua. Langsung gua like. Maksudnya like, handphone gua kebalik, gua pencet, katanya dislike. Kan nggak ketahuan bro kalau kebalik kan. Iya. Itu, kalau ini dislike beneran. Oh dia makanya itu dia 2 hari nggak nge-tweet juga. Kemudian hari di Twitter dia nggak nge-tweet udah lagi. Berapa hari ini nggak nge-tweet. Oh gitu. Kabar yang beredar juga itu tadi, passwordnya hilang. Dia nggak bisa, login lagi nggak bisa. Gitu. Makanya kemungkinan kan dikasih tahu sama teman-teman, udah Pak. Kalau Pak Fadlizon itu masih nge-tweet, yang baca banyak. Ngadu, akan sampai kepada komandan. Iya. Saat saya gimana? Ekspresi Bapak nggak usah dituangkan ke tweet. Harusnya? Tato. Ditato? Tato di badan dia. Protes sama Fadli? Iya. Tulisannya dapat, gelinya juga dapat. Tato temporary kan? Kan geli, nggak sakit. Nah, gua ngebayangin ya, itu kan kalau partai yang kalau seandainya ada sebuah partai yang anggotanya kayak gitu, bisa ngelawan atasan, terus lo percaya partai ini bakal bagus? Menurut gue kalau katakanlah misalnya jadi pemerintah, mimpin jadi presiden. Ya, gimana mau memimpin pemerintahan, memimpin 270 juta rakyat. Iya. Satu orang yang ribet aja nggak bisa diapa-apain. Hal terberat sanksi kepada orang yang nyinyir kepada komandannya adalah negur lewat orang lain dan supaya tidak nge-tweet. Masa itu? Iya, kan? Aduh, gue udah pernah bilang kan, kalau gue jadi praps nih, itu siapa namanya? Fadli itu panggil makan. Makan apa? Oh iya kan orang baik kan selalu diawali dengan makan. Iya. Makan. Nggak ada apa-apanya. Suruh makan. Kan sedih kan? Nah, maksud gua minimal ya sanksi yang tegas. Iya, biar kelihatan lah kepemimpinannya katanya. Sejelek-jeleknya Partai Umat. Iya. Itu mau nerima Fadlizon. Mau. Fadlizon itu siap ditampung. Oh, itu pertanda itu? Pertanda. Partai Umat siap menerima Fadlizon. Menggantikan Neno. Iya. Syaratnya cuma satu. Apa? Ya pakai kerudung kayak Neno juga. Gua ngebayangin kalau misalnya ini kan Fadli dia puasa nge-tweet 2 hari. Waduh. Taruhan, dia bakal nge-tweet lagi nggak? Nah ini. Pokoknya gini, kalau dia nge-tweet lagi, nyinyir lagi, itu artinya memang Prabowo nggak ada apa-apanya. Iya. Prabowo. Udahlah, jangan ngomong jadi ketua partai, jangan ngomong jadi Menhan, jangan apalagi mimpi jadi presiden. Ya. Lo sama Fadli jadi kecilin. Jangan ngomong sebagai figur yang bisa membesarkan partai kalau dengan yang kayak gini aja nggak mampu. Tweet prediksi gua, Fadlizon akan tetap nge-tweet. Prediksi lo? Prediksi gua. Berarti? Dengan tweet pertama tahu nggak tulisannya apa? Prediksi kan? Dia akan bilang, nggak apa-apa, Kayak anak kecil ditimpuk nggak kena. Iya. Ini prediksi gua begitu. Artinya benar prediksi lu tadi bahwa kemungkinan memang sebenarnya di Gerindra ini ada masalah soal kepemimpinan Prabowo. Pemimpinnya artinya nggak kuat-kuat banget. Kan orang kan dari bayangan di luar ya. Iya. Dia mantan TNI, mantan tentara, wah tegas, keras. Betul. Padahal sebetulnya nggak ada apa-apanya. Nih, kalau kita bandingkan dengan perbandingan partai sejenis yang paling dekat adalah PDI Perjuangan. Ketika Bu Mega kan bilang. Ya Bu Mega kan lembut ya kalau ngomong ya. Ketika Bu Mega menyampaikan bahwa soal pencapresan nanti kami akan mendengarkan suara rakyat untuk mengambil keputusan dan dilarang, misalnya begitu. Semuanya taat, seret, ya kan? Kalau ini, jangankan ngomong seperti itu. Orang presiden, Prabowo sebagai pembantu presiden kan? Iya kan dia Menhan. Menhan kan bertanggung jawab pada keamanan negara. Salah satunya Densus. Densus minta dibubarin. Kan aneh. Ini orang kok nggak dipendem? Maksudnya hasratnya dipendam. Ini, sekarang dia apa sih? Kayaknya dia musuhan juga sama sahabat baiknya loh. Siapa? Fahri Hamzah.
Kok musuhan kenapa? Ya nggak tahu, ada perbedaan pendapat soal apa nama jalan Atatürk itu loh. Oh, yang Pari bilang Atatürk itu kan hak Turki kan, memang dia tokoh dan bangsa, bapak bangsa Turki. Ya nggak masalah dong dikasih jalan Atatürk. Berarti memang sekarang si Fadlizon tuh udah merasa ditinggalkan. Oh. Ya, dia merasa ditinggalkan sehingga dia mencoba mencari perhatian ke Pak Prabowo. Caranya? Yaitu dengan berbagai statement-statement dia, karena dia tahu mungkin Pak Prabowo sebenarnya lemah. Atau sebetulnya itulah arus partai atau tujuan partai Gerindra. Yaitu ya nyinyir. Oh, kualitasnya cuma partai nyinyir. Iya. Katanya bukan partai yang apa mengedepankan dulu kan nasionalisme. Istilahnya burung burung elang tuh yang di sawah-sawah gitu terbang. Kenapa burung? Ya kan lambangnya gitu. Ya ini kan satir kalau lambangnya burung. Kata lu mengledek lu.